SMP, seorang yang bernama Mustafa Kemal Pasha atau dikenal dengan nama Mustafa Kemal Atatürk pernah berkata, guru yang baik itu seperti sebuah lilin. Dia itu menghabiskan dirinya untuk menerangi yang lain. Mustafa Kemal Atatürk adalah seorang presiden Turki, dia yang sangat terkenal, yang sangat dihormati oleh orang Turki hingga hari ini. Dan saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan beliau terkait dengan sosok seorang guru. Dan terkait dengan apa yang disampaikan oleh Mustafa Kemal Atatürk ini, saya akan menyampaikan satu topik yang agak kontradiksi gitu ya. Gurunya tegas gitu ya, tapi disukai. Kok bisa gitu ya? Bagaimana tipsnya gitu ya? Atau masuk akal atau tidak? Nah, itu yang akan kita bicarakan pada hari ini ya. Satu prinsip penting yang mesti disadari gitu ya, bahwa kita tidak bisa memuaskan semua orang. Artinya kebijakan guru itu bisa pro dan kontra. Guru bisa menyenangkan sebagian orang gitu ya, sebagian siswanya, dan sebagian yang lain tidak suka, itu bisa. Dan biasanya gitu ya, dioptimalkan gitu. Biasanya dimaksimalkan pada kebijakan yang dianggap bukan populis ya, kebijakan yang bisa positif buat banyak siswa. Itu yang biasanya dipakai. Lalu ya apapun yang dilakukan guru memang tidak semua orang bisa setuju, karena pasti punya pertimbangan sendiri-sendiri seperti itu. Lalu setiap siswa punya keinginan masing-masing. Nah, ini juga susah gitu. Kalau satu kelas ada 30 orang gitu ya, ada 30 keinginan, kan tidak mungkin guru itu memenuhi semuanya gitu. Jadi mengakomodasi semua keinginan siswa itu adalah sesuatu yang mustahil. Orang bilang itu grupnya Mission Impossible seperti itu. Dan saya setuju. Kenapa? Karena memang tidak mungkin satu orang memuaskan keinginan semuanya. Guru yang tegas itu adalah guru yang tahu tentang aturan main. Dan biasanya gitu ya, para pelanggar aturan ini adalah dari kelompok yang tidak suka. Jadi di dalam logika ini, maka yaitu guru yang tegas itu tidak disukai. Logikanya karena para pelanggar ini memang tidak menyukai hal-hal yang membuat orang itu ikut aturan. Tetapi berita bagusnya adalah siswa yang taat aturan biasanya suka kepada guru yang tegas ini. Di sisi yang lain adalah guru yang terlalu lunak biasanya disukai oleh mereka yang biasanya melanggar aturan. Nah, ini adalah dua sisi timbangan yang mesti diseimbangkan. Menurut saya kita mesti lihat dengan baik. Aturan dibuat untuk kepentingan bersama, sehingga ketika ada orang yang tidak mau ikut aturan, kemudian dia mengatakan, wah gurunya ini tegas ini, maunya ikut aturan. Sebentar, siapa yang salah? Seperti itu. Nah, ini menjadi satu yang kita mesti perhatikan. Seperti saya sampaikan tadi, bahwa aturan main itu dibuat untuk kebersamaan. Aturan lalu lintas, kalau merah berhenti, kalau hijau boleh jalan, begitu ya. Itu juga untuk kebersamaan. Supaya apa? Supaya lalu lintas ini jadi lancar, seperti itu. Nah, kalau tidak ada aturan, semua jalan masing-masing, semua susah. Oleh karena itu, setiap pihak yang terkait punya kontribusi. Mengatur hal yang operasional dari di jalan, itu ada sesuatu yang kita mesti kontribusinya. Ada semacam perjanjian yang mesti dibuat. Contohnya kalau di negara-negara di Eropa, kalau ada perempatan begitu ya, ada perempatan, ada bundarannya gitu ya. Nah, itu bukan bisa seenaknya aja nyerobot, enggak boleh gitu. Kalau Anda sampai di situ,
kemudian ada mobil yang berada di dalam bundaran itu mau lewat, Anda harus berhenti. Kalau Anda ngotot lewat gitu ya, dilaporkan, wah bisa rame nanti, seperti itu. Jadi ada aturan-aturan yang dipakai gitu ya untuk memang kebersamaan. Ini jadi bagian penting yang mesti kita perhatikan bersama. Saya biasanya membuat aturan main gitu ya, yang saya sampaikan di awal tahun ajaran, di awal semester. Jadi hari pertama kuliah itu adalah hari pertama yang saya gunakan untuk menyampaikan beberapa aturan main dan aturan yang bersama-sama akan disepakati untuk dijalankan sepanjang semester itu. Misalnya, saya tidak pernah mengharuskan mahasiswa masuk kuliah. Hore gitu. Memang. Kenapa? Karena kuliahnya bisa dibaca dari mana saja. Dari buku yang diberikan, daftar bukunya, dari bahan kuliah, dari diktat yang saya buat. Kemudian saya juga punya aturan bahwa mahasiswa perlu mengerjakan PR, tetapi PR-nya tidak akan saya nilai. Loh, kok bisa gitu? Iya, karena saya mau supaya PR ini menjadi sebuah kesadaran sendiri untuk belajar. Bukan saya mau belajar karena dinilai, saya tidak mau itu. Kemudian aturan lain adalah saya mengharuskan mahasiswa itu untuk membaca bahan kuliah. Dan ini menjadi bagian yang cukup krusial karena buat saya tidak baca bahan kuliah berarti tidak siap untuk kuliah. Berikutnya saya mengatakan bahwa nilai adalah murni dari hasil evaluasi. Bisa tes, bisa kuis, bisa tugas khusus, bisa ujian tengah semester, ujian akhir semester, semua saya berikan lengkap dengan prestasinya. Kemudian saya mengatakan, jika Anda tidak puas, bisa langsung datang ke saya untuk klarifikasi. Saya akan buka semua penilaiannya, kita bisa sama-sama lihat, saya bisa tunjukkan di mana kesalahannya jika ada kesalahan, dan jika saya salah, saya akan perbaiki. Itu yang saya janjikan pada mahasiswa. Jadi aturan ini mengikat saya, juga mengikat mahasiswa yang ada di dalam kelas saya. Nah, dengan sikap tegas sesuai dengan aturan ini gitu ya, saya masih bisa berkawan dengan mahasiswa. Ada cukup banyak mahasiswa yang bertanggung jawab, yang berkawan dekat dengan saya. Kami kadang makan bersama, duduk satu meja gitu ya, satu meja panjang bersama dengan banyak mahasiswa. Makan siang sambil bercanda, dan kadang-kadang di tengah-tengah candaan-candaan itu saya bisa memasukkan beberapa hal yang bisa membuat mereka berpikir. Dan ada rahasianya. Rahasianya apa? Rahasianya adalah di tengah-tengah makan siang itu saya bisa mendengarkan selentingan-selentingan yang beredar di kalangan mahasiswa. Misalnya, ada yang ini minggat, pernah saya dengar itu ketika kami makan. Ada ini yang misalnya konflik dengan dosen mana begitu. Saya tahu itu. Dari mana? Bukan dari rekan dosen, tapi dari mahasiswa. Kok bisa tahu? Ya karena kami makan bersama-sama, ngobrol di tengah-tengah makan itu, dapat bocoran-bocoran informasi secara tidak sengaja. Di saat-saat ini juga, mahasiswa juga bisa melihat apakah dosen saya ini konsisten atau tidak. Seorang yang konsisten itu akan dihargai oleh orang lain, dan ini menjadi sesuatu yang cukup menarik untuk diikuti. Pertanyaannya adalah, apakah semua mahasiswa yang berkawan dengan saya itu berkawan baik? Khususnya adalah mereka yang dianggap cerdas. Saya bilang tidak. Justru saya bertemu cukup banyak dengan mahasiswa yang dianggap lemah secara akademik berkawan baik dengan saya. Hingga hari ini gitu ya, hingga hari ini kami masih kontak. Walaupun ya saya udah jarang sih buka Facebook, tapi masih kontak dengan mereka, masih say hi dan sebagainya. Dan ini sebuah pengalaman yang menarik buat saya. Terus apakah semua mahasiswa menyukai saya? Saya jawab tidak. Saya tidak bisa menyukai semua mahasiswa. Jadi rata-rata gitu ya, mereka yang tidak menyukai saya adalah mahasiswa yang jarang kuliah. Toh saya mengatakan kuliah tidak wajib kok gitu. Mereka yang tidak mengerjakan tugas, mereka yang tidak belajar, tidak kerja PR dan seterusnya. Rata-rata mahasiswa demikian yang tidak menyukai saya. Dan ada satu hal
ada satu karakteristik yang saya juga amati adalah mahasiswa yang suka mengadu domba dosennya. Jadi ceritanya mahasiswa ini gitu ya, itu lapor ke pembimbing akademiknya mengatakan Pak Ani itu ngajarnya begini dan surprise-nya gitu ya, kolega saya ini percaya gitu ya, percaya langsung mendamras saya. Itu yang saya sayangkan. Terus saya hanya mengatakan, apakah Anda pernah klarifikasi dengan mahasiswa yang lain? Lebih baik klarifikasi dulu. Kenapa? Karena jauh lebih baik. Karena saya bisa buktikan, gitu ya, saya bisa buktikan bagaimana profil mahasiswa yang mengatakan hal ini kepada Anda. Itu yang saya sampaikan. Jadi, ya saya tidak bisa memuaskan semua mahasiswa. Jadi jenis-jenis mahasiswa yang tidak menyukai saya biasanya yang tadi itu, yang jarang kuliah lah, yang tidak kerja tugas lah, yang tidak belajar, itu tidak menyukai saya, dan itu yang terjadi. Oleh karena itu, menjadi guru yang tegas tapi disukai oleh muridnya itu bukan sesuatu yang mustahil. Artinya itu bukan jauh di angan-angan. Orang mengatakan sebagai pungguk merindukan bulan. Enggak, bisa diraih dengan cara kita membuat aturan main yang jelas, yang tegas, yang diikuti bersama-sama, mengikat kedua belah pihak dan tidak menguntungkan kita sebagai pengajarnya. Kemudian konsistensi ketika berinteraksi di dalam dan di luar kelas itu menjadi penting untuk dikerjakan. Dan terakhir adalah ingat baik-baik bahwa tidak mungkin kita ini bisa memuaskan semua orang. Oleh karena itu, buat rekan guru, buat rekan dosen yang merasa sebagai pendidik yang tegas tapi tidak disukai, Anda jangan berkecil hati. Kenapa? Karena tidak mudah memuaskan semua orang. Tetapi pasti ada siswa Anda, ada mahasiswa Anda yang menyukai Anda karena ketegasan yang Anda kerjakan. Saya kira itu yang bisa disampaikan pada hari ini. Kita jumpa lagi di materi yang lain. Sampai jumpa.